Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperpanjang ultimatum serangan terhadap Iran dari 6 April menjadi 7 April. Akankah Amerika Serikat benar-benar menghancurkan Iran di tengah komunikasi antara utusan kedua negara tengah berlangsung? 6 April seharusnya menjadi tenggat waktu yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran. Tenggat waktu ini terkait ultimatum Trump agar Iran segera membuka Selat Hormuz dan menyetujui sejumlah kesepakatan untuk mengakhiri perang. Jika tidak, Trump mengancam akan menyerang Iran habis-habisan. Namun 5 April lalu atau sehari sebelum tenggat ultimatum, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan waktu melalui akun media sosialnya. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran, tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu Trump memperjelas pada unggahan berikutnya, Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Selasa yang dimaksud Trump yakni tanggal 7 April waktu Amerika Serikat bagian timur atau Rabu 8 April waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pada 26 Maret, Trump juga sempat menunda tenggat waktu serangan terhadap fasilitas energi Iran. Ia memberikan waktu selama 10 hari dari 26 Maret menjadi 6 April. Menanggapi perpanjangan ultimatum dengan ancaman terbaru Trump, Iran menyebut Presiden Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Reza Salehi Amiri, menyatakan masyarakat melihat Trump sebagai pribadi yang kontradiktif. Namun, satu hal yang ditegaskan, Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia tapi tertutup bagi musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. Di tengah perpanjangan ultimatum Trump, media Amerika Serikat Axios melaporkan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mulai berkomunikasi lewat pesan langsung. Peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali menilai langkah komunikasi itu jadi bagian strategi Trump yang terus mengulur waktu menyerang Iran. Dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Itu membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Kenapa dia mengundur? Ya karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Witkoff udah melakukan kontak langsung loh dengan Araghchi yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. 48 jam jelang deadline ultimatum Iran, Trump belum kembali terlihat muncul ke publik selain terus mengunggah pernyataan melalui akun media sosialnya di Truth Social. Terakhir kali, Trump sempat mengunggah pernyataan saat momentum Paskah pada 3 April waktu Amerika Serikat. Akankah Trump benar-benar akan menyerang Iran dalam 48 jam? Saudara, kita bahas ultimatum Donald Trump yang kembali diperpanjang menjadi 7 April waktu Amerika Serikat bersama dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah dan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus. Selamat malam Pak Stanis dan juga Pak Reza. Malam. Selamat malam, salam dari Bandung. Baik, saya ke Pak Stanis dulu. Pak Stanis, strategi apa kira-kira di balik Donald Trump yang kembali mengulur waktu serangan Iran habis-habisan ini? Ya memang sudah beberapa kali Donald Trump itu mengulur-ulur waktu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia nampak ragu atau tidak siap. Atau memang Trump tidak siap untuk menerima dampak balasan dari Iran. Sementara Iran itu tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan atau ekspos sesuatu ke media. Dan Iran menyatakan siap apapun yang terjadi dia akan siap menghadapi Amerika. Ini yang menjadi berat bagi Amerika. Sementara kemarin sudah terjadi beberapa peristiwa yang nampak membuat Amerika lemah, ya, seperti misalnya pesawatnya berhasil ditembak, kemudian pilotnya jatuh. Tapi Iran justru
menanggapi peristiwa itu dengan memobilisasi masanya, dengan membuat sayembara ini, nampaknya Iran malah tidak tertekan dengan ancaman itu, jadi siap dengan itu. Dan ini yang membuat semacam Amerika akhirnya hati-hati, karena ancaman Amerika berkali-kali itu tidak membuat Iran mundur, justru malah memobilisasi masyarakatnya semakin siap. Ya, ini saya ingat beberapa minggu lalu juga Donald Trump mengatakan 2 hingga 3 pekan perang akan berakhir dan Iran semakin melemah. Dan buktinya sekarang Iran sudah melancarkan serangan yang ke-97 Operation True Promise 4 ini ya, Pak Sanis. Ya, saya coba ke Pak Reza. Pak Reza, kalau media Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat dan Iran sedang berkomunikasi langsung katanya. Nah, apakah menurut Anda ini dapat mencapai gencatan senjata kurang dari 48 jam sesuai ultimatum Amerika Serikat? Saya pikir bahwa dialog itu saya pikir sesuatu hal yang tidak Iran percaya ya. Karena Iran mengatakan kami sudah 3 kali berdialog dengan Amerika Serikat, tapi dia selalu ingkar janji. Ya. Dan saya pikir dialog ini hanyalah kamuflase dari Amerika Serikat untuk meyakinkan dunia bahwa dia sebenarnya mau dialog, tapi sebenarnya Amerika Serikat sudah menyiapkan berbagai opsi. Pertama, opsi serangan nuklir itu sendiri, dan kalau minggu lalu saya masih berpikir ini ancaman ya. Tapi setelah saya mendalami bagaimana Amerika Serikat bekerja, ini kemungkinan ini ada begitu. Pertama, kita berhadapan dengan seseorang yang punya riwayat narcissistic personality disorder. Orang ini bisa melakukan apapun, apalagi kalau dia sudah memiliki kekuasaan. Kedua, tidak ada di dalam negeri orang-orang profesional yang bisa membungkam dia. Mereka itu sudah dipensiunkan dini. Misalnya mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata John Kelly, kemudian mantan Menteri Pertahanan James Mattis, kemudian mantan Joint Chief of Staff Chairman namanya Mark Milley, kemudian mantan Kepala Staf Angkatan Darat Barry McCaffrey, kemudian mantan Kepala Angkatan Laut itu namanya William McRaven. Kemudian mereka semua sebenarnya sangat keras terhadap Donald Trump. Tapi yang terjadinya selanjutnya adalah mereka semua sudah dibungkam oleh Donald Trump. Dan terakhir itu Hegseth ya, Menteri Pertahanan. Itu dengan mudahnya memensiunkan Randy George. Karena Randy George dianggap tidak berkompeten. Kemudian Donald Trump sendiri sudah memensiunkan Attorney General atau Jaksa Agung Pam Bondi karena tidak bisa melindungi Trump dari kasus Epstein. Jadi di mana Jaksa Agung tidak bisa menyetop file-file Epstein tersebut. Kemudian juga saya perhatikan ya, di Amerika Serikat sebenarnya ada para asosiasi para psikolog ya, tapi mereka itu tidak berani berkonsultasi dengan Trump karena mereka menganggap tidak etis kami menghakimi Donald Trump kalau dia itu tidak kami periksa begitu. Jadi saya perhatikan the American Psychiatric Association ini diam-diam mendukung Trump melakukan operasi militernya. Kemudian saya perhatikan juga adanya prosedur penggunaan perangkat nuklir ya. Ini dimungkinkan karena kuncinya hanya berada pada Donald Trump dan dia statusnya adalah Commander in Chief dan dia itu memiliki hak untuk menggunakan nuklir tersebut dan dia paling hanya berkonsultasi dengan military advisors yang saat ini yang ada adalah Secretary of Defense atau Hegseth itu sendiri orang yang ditunjuk dia. Dan saya pikir para kalangan pemikir Amerika Serikat yang berada pada situasi darurat ini, mereka biasanya berada di White House Situation Room. Mereka ini tampaknya sudah loyal pada Trump dan takut gitu. Dan Donald Trump ini berpotensi menggunakan otentifikasi nuklir yang namanya gold codes itu di kalangan internal itu dipanggilnya biscuit ya. Biscuit ini atau biskuit itu memuat alphanumeric code ya. Dan ini dapat digunakan tanpa perlu identifikasi dari siapapun dan alpha numeric code ini yang kalau sudah berada di tangan Donald Trump itu tinggal dikirimkan kepada war plan dan di war plan itu akan ada orang-orang yang melakukan verifikasi dan biasanya 2 orang ini ya biasanya akan mengatakan iya begitu dan dua orang ini memang harus bersama-sama melakukan otorisasi dan kalau sudah begini ya tidak ada lagi yang bisa menahan. PBB juga lemah karena PBB tidak bisa menahan. PBB tidak memiliki struktur komando dan mereka hanya akan berujung kepada konsensus di Dewan Keamanan. Kalau kita lihat
konsensus itu skornya adalah 13-2 begitu. Dan 2 itu adalah China dan Rusia. Dan saya pikir China dan Rusia mereka lebih mementingkan kepentingan nasional mereka dalam kondisi di mana dunia ini hidup atau mati. Saya pikir China dan Rusia akan berpikir sepanjang mereka tidak kena, mereka akan diam-diam saja, walaupun mereka itu sebenarnya memiliki perangkat teknologi untuk mengetahui apakah akan datang suatu serangan nuklir atas negara Iran. Dan yang mereka juga tampaknya tahu bahwa suatu serangan itu akan bisa meluluhlantakkan Iran, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini yang jadi kansnya besar. Ya, oke. Saya balik lagi ke kekuatan militer ke Pak Stanis. Pak Stanis, kalau bicara kekuatan militer dan penempatan pasukan Amerika Serikat saat ini, Anda melihat seperti apa jelang deadline ultimatum Trump ini? Karena Trump juga mengancam akan melakukan ground invasion. Apakah ini akan benar-benar terwujud? Padahal di sisi lain bahwa sejumlah analis juga mengatakan bahwa ini akan menjadi kerugian tersendiri kalau memang ini terwujud untuk Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat mempunyai pasukan di kawasan Teluk sekitar 40 sampai 50 ribu. Kemudian ditambah dalam akhir-akhir ini ada dari marinir, kemudian juga dia sudah menyiapkan pasukan linut untuk melakukan ground invasion. Tapi ground invasion itu tidak mudah. Penerjunan pasukan linut itu justru menguntungkan Iran, saya kira. Iran akan membuat semacam kayak killing ground. Karena pasukan linut itu pasukan dengan senjata yang tidak berat, senjata ringan. Dan itu pasti ditunggu sama Iran, ditunggu dari bawah, kemudian itu akan terjadi killing ground itu. Tidak mudah melakukan itu, kecuali menerjunkan pasukan linut mungkin di daerah yang pasukannya tidak siap atau kepada wilayah yang tidak ada pasukan bersenjata itu. Nah, 50 ribu itu juga sudah ditanggapi oleh Iran. Dia menyatakan dia akan menyiapkan 1 juta milisi, warganya yang disiapkan dengan senjata itu. Saya kira inilah yang akhirnya pengiriman pasukan darat ini kan akhirnya ditunda-tunda terus sama Amerika, karena Amerika pasti akan berhitung bahwa Iran juga menyiapkan ini. Dan ingat bahwa Iran itu pasukannya pasukan dengan ideologi. Jadi mereka siap untuk melakukan apapun karena keyakinan itu. Dan ideologi itu susah sekali jika ditandingi dengan misalnya persenjataan saja. Walaupun kita tahu bahwa dalam global air power Amerika nomor 1, sementara Iran sekitar nomor 15 atau 14 itu sangat jauh dari kekuatan senjata. Tapi mereka itu mempunyai basis massa yang siap untuk menghadapi itu. Dan intensi mereka siap untuk melakukan apapun untuk menghadapi Amerika. Sementara Amerika di dalam negeri, mereka banyak sekali pertentangan. Bahkan beberapa orang Kongres mengatakan bahwa ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Jadi Trump itu menghadapi dua kesulitan, yaitu nanti kesulitan menghadapi Iran dan kesulitan di dalam negeri sendiri. Itu warganya juga tidak sepenuhnya untuk mendukung perang ini. Saya kira ini akan diperhitungkan sekali oleh Trump. Oke. Ya, ini juga tadi Donald Trump mengatakan ada beberapa fasilitas publik yang ada di kawasan dan di Iran maksud saya, ini akan juga disasar seperti jembatan, lalu pembangkit listrik. Nah, menurut Pak Stanis, serangan-serangan seperti ini apakah juga tidak menyalahi hukum internasional ataupun hukum perang? Ya, kalau di dalam perang kan apapun akan dihancurkan. Karena biasanya pertama kali yang dihancurkan adalah pemimpinnya. Setelah pemimpinnya, kemudian mereka adalah militernya, angkatan perang. Setelah itu baru logistik atau infrastrukturnya. Itu yang secara bertahap akan dihancurkan untuk melemahkan. Dan saya kira Iran itu sudah biasa mendapat serangan seperti itu. Mereka puluhan tahun dan mereka sudah siap. Oke, baik. Pak Reza, sebenarnya apa titik balik yang dapat mengembalikan lagi kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat? Setidaknya di meja perundingan. Kalau kita tadi bahas, sebenarnya ya kalau mau serius, konsisten begitu ya dari Amerika Serikat. Ini kan memang masalahnya inkonsistensi dari pernyataan Donald Trump. Tapi setidaknya adakah yang dapat mengembalikan kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat untuk menempuh meja perundingan, Pak Reza? Diplomasi itu membuka wahana untuk itu ya. Walaupun Iran sudah kecewa 3 kali. Mungkin kita saya sulit mengatakan apakah negosiasi ini akan berhasil. Tapi tentunya negosiasi itu kan membutuhkan prasyarat. Yang prasyarat itu antara lain adalah Amerika Serikat hendaknya mengerti bahwa sekarang masih masa berkabung di Iran selama 40 hari sejak tanggal 28 Februari, itu pertama. Dan yang kedua, Amerika Serikat masih terus-menerus menghina Iran begitu. Menghina Iran dengan kan pemimpin yang wafat itu Ayatullah Ali Khamenei sebagai teroris. Ini Ali Khamenei sebagai pemimpin teroris yang akan menghancurkan Amerika Serikat. Saya pikir masih ada
prakondisi yang Iran bisa harapkan. Kalau Amerika Serikat bisa melakukan itu, dan juga Amerika Serikat bisa melunak di sektor nuklir, karena Iran sudah membuktikan dirinya melunak pada perundingan yang bulan Februari lalu itu, PBB juga sudah mengatakan kan untuk berhasil perundingan itu ada, tapi di menit-menit terakhir Amerika Serikat dan Israel melakukan pemboman atas Iran. Ini yang membuat Iran semakin tidak percaya pada Amerika Serikat. Tapi bila sekiranya Amerika, kalau misalnya perundingan saat ini antara Menlu Iran dengan Witkoff itu bisa saja berbicara soal prakondisi, saya bisa berharap mereka bisa berujung pada suatu hal yang positif, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan oleh Iran. Mereka mengatakan bahwa nuklir kami adalah untuk tujuan damai. Amerika tidak mau tahu karena Amerika Serikat selalu berpikir naiknya 1% saja dari pengayaan uranium itu berpotensi menjadikan nuklir tersebut digunakan untuk menyerang, karena Amerika Serikat dan Israel sudah melihat betapa dahsyatnya serangan dari Iran selama ini. Peluru kendali balistik mereka itu selama ini tidak menggunakan nuklir. Kalau menggunakan nuklir itu akan sangat berbahaya. Sedangkan Iran mengatakan, Ayatullah kami mengatakan tidak, itu haram bagi kami menggunakan nuklir itu untuk tujuan menghancurkan. Ini adalah ide-ide yang harus dibahas. Kemudian juga soal Hormuz. Hormuz itu berarti kedaulatan bagi Iran. Tapi kalau Amerika Serikat memaksa, ya barangkali perlu dialog. Tentu ada standar, ada yardstick. Standar itu adalah aturan-aturan dari International Maritime Organization. Dan untuk itu juga harus menekankan bahwa ini masalahnya bukan hanya sekedar kami menolak Hormuz, tapi Anda tidak mentaati aturan-aturan International Maritime Organization. Ini Iran belum buka. Kemudian juga Iran belum membukakan data-data tentang Hexet maupun Donald Trump yang ada di dalam file Epstein. Nah ini Iran belum gunakan ini. Data-data benarnya kalau dikomunikasikan kepada kalangan Amerika Serikat bisa memaksa mereka untuk melakukan demo dengan kuantitas dan kualitas lebih besar daripada sekedar 10 juta demonstran. Ya, demo yang dengan jumlah yang cukup besar dan ujungnya nanti bisa saja impeachment, begitu ya Pak Reza ya, kira-kira di Amerika sana. Begitu, ya. Ya, oke. Nah, saya ingin juga membahas soal ultimatum Trump yang tadi saya sudah sempat singgung, 48 jam. Ini bisa gencatan senjata, kalau tidak ini akan dampak yang akan lebih masif dirasakan oleh Iran. Saya rasa apakah ini rasa terpepet ya, rasa yang sudah desperate dari Donald Trump untuk mengatakan hal ini, atau ada analisis lain dari Pak Reza? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, masih berbincang bersama Pak Teuku Reza Shah dan juga Pak Stanislaus Rianta. Tadi terakhir saya ke Pak Reza menanyakan soal ultimatum Donald Trump yang berkali-kali disampaikan, meskipun sampai saat ini juga tidak konsisten begitu pernyataannya. Tapi dari pernyataan demi pernyataan, termasuk yang represif begitu dari Donald Trump, 48 jam kalau tidak Iran akan bumi hangus. Akankah ini ada terjadi, atau ini hanya bluffing semata dan ini ada tekanan tertentu? Kalau memang ada tekanan dari mana kira-kira Pak Reza? Pertama, tekanan dari ego Donald Trump sendiri, di mana orang dengan perilaku yang narsisistik, disorder ini punya kelakuan tidak mau mendengar siapapun. Kemudian pada saat yang sama, tekanan itu bisa datang juga dari Israel, di mana Israel sudah bertahun-tahun mengatakan Iran itu perlu diserang, dan untuk itu Israel sudah menunjukkan betapa dahsyatnya perilaku Donald Trump di masa lalu yang tersimpan di dalam file Epstein. File Epstein, ya. Kemudian sampai saat ini tidak ada orang yang bisa membuka Trump, ya, membuka isi hati Donald Trump. Tapi ucapan yang dia kemukakan terus-menerus itu bisa menimbulkan sugesti pada dirinya untuk melakukannya begitu. Dan walaupun secara teori ada pakar dari Israel yang namanya Kolonel Doron Hadar, ya. Beliau mengatakan bahwa dalam psikologi Israel mereka mencoba mempengaruhi pemikiran entitas lawan. Entitas lawan itu adalah Iran dalam hal ini, sehingga Iran akan selalu mereka-reka. Dan dalam hal ini, kalaupun nuklir itu tidak digunakan,
karena besarnya tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat, maka yang berlaku adalah statement Trump yang mengatakan akan membawa Iran ke zaman batu. Maka ini lebih logik ya. Misalnya dilakukan dengan termonuklir yang lebih rendah, kira-kira levelnya itu dekat-dekat dengan Hiroshima Nagasaki dan dilakukan di satu sudut. Kalau itu dilakukan, tetap itu adalah nuklir. Tapi masalahnya adalah apakah apakah ada perjanjian rahasia juga? Karena pada saat mereka berunding dalam perundingan tahun lalu, salah satu klausulnya adalah Amerika Serikat akan menyerang 2 titik di Iran, kemudian Iran membalas dari 1 titik yang sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat dan selesai. Dan Iran menolak. Iran tidak mau disetir oleh Amerika Serikat. Karena peradaban kami ini sudah 4.000 tahun di dunia, kami sudah bertahan, dan untuk itu kami akan hadapi apapun ancaman dari Amerika Serikat. Jadi saya bisa bayangkan dalam suasana perundingan ini, Menteri Luar Negeri Iran itu membawa amanah yang luar biasa dari 90 juta rakyat Iran yang mempercayakan nasib mereka pada sebuah perundingan. Dan saya tidak tahu apakah konsultasi ini akan menghasilkan apa. Mungkin Iran akan buying time atau menggunakan waktu untuk minta waktu berkonsultasi dengan Rusia dan Cina atau sekjen PBB. Atau mungkin karena ini sangat dahsyat, ya mungkin Iran akan meminta negosiasi kali ini menghadirkan sekjen PBB secara langsung. Ini adalah opsi-opsi yang bisa digunakan. Tapi apakah carpet bombing itu akan dilakukan? Ya, saya bisa bayangkan ini akan menciptakan trauma yang sangat besar. Amerika Serikat pernah melakukan carpet bombing atas Irak ya, dan dampaknya itu terasa sampai sekarang. Jadi untuk itu ya saya berpikir sebisa mungkin rakyat Amerika Serikat sekarang turun tangan, karena kalau terjadi ledakan nuklir winter itu akan mengubah suhu dunia begitu. Nuklir winter yang bom pada salah satu titik saja di Iran itu akan berdampak kepada Timur Tengah, dan beberapa hari akan sampai ke Eropa. Oke, baik. Masih kaitannya dengan waktu ultimatum 48 jam. Saya ke Pak Stanis sekarang. Pak Stanis, menjelang 48 jam ultimatum ini berakhir, ini konon dari beberapa media di Amerika Serikat menyebut bahwa Donald Trump saat ini keberadaannya malah tidak diketahui di mana, tidak muncul di permukaan publik begitu. Nah, kalau dari perspektif intelijen, apa yang Anda bisa baca dari gerak-gerik Donald Trump yang belum muncul ke permukaan menjelang 48 jam berakhir ini? Ya, kemungkinan justru Donald Trump menahan diri untuk tidak menyatakan pendapat supaya tidak terbaca oleh lawan gitu loh. Tapi saya melihat bahwa Iran justru nanti malah bisa jadi, Iran ini kan nekat ya, ideologis ya. Jadi bisa jadi malah Iran akan mendahului serangan ke tempat-tempat yang menjadi simbol-simbol Amerika gitu loh. Tapi dari ancaman-ancaman Trump, saya melihat bahwa Trump mungkin tidak akan melakukan serangan dan menggunakan nuklir. Mungkin menggunakan serangan-serangan lain. Tetapi yang bisa menghentikan kenekatan Trump ini bukan karena senjata, bukan karena kalahnya Iran, tapi justru mungkin tekanan politik dari dalam negeri atau tekanan ekonomi yang membuat Trump akhirnya nanti akan menyatakan kami sudah menang dan akan menghentikan. Jadi akan menyatakan bahwa kami sudah menang, sudah menang dan menghentikan. Karena sebenarnya bukan karena menang perangnya, tapi karena tekanan dalam negeri. Saya melihat akan terjadi yang seperti itu. Bolehlah dikatakan Donald Trump ini inkonsisten dengan pernyataan-pernyataannya. Tapi kalaupun dia sudah dalam keadaan terdesak misalnya dan akhirnya serangan besar-besaran ini terjadi, menurut Pak Stanis, bagaimana negara-negara Teluk bisa mengantisipasi hal ini sebenarnya? Justru ini negara Teluk pasti akan melakukan tekanan pada Trump bahwa jangan sampai itu terjadi, karena dampaknya juga ke negara-negara Teluk. Dan saya yakin bahwa banyak sekali orang-orang Amerika yang menjadi investor di negara Teluk, dan ini juga memberikan masukan kepada Trump untuk tidak melakukan serangan itu. Baik. Pak Reza, saya ke Pak Reza kembali. Kalau Pak Reza melihat koalisi dari lebih dari 35 negara untuk membuka Selat Hormuz, ini juga kan saat ini masih diupayakan dengan inisiasi Inggris kalau saya tidak salah kemarin ya. Nah, sejauh mana ini akan ikut juga mendorong gencatan senjata sebenarnya Pak Reza? Tentunya kan semua itu harus meyakinkan Iran begitu, bahwa bottom line-nya adalah kedaulatan Iran tetap dihargai. Kemudian juga kalaupun Hormuz itu mau dipaksakan, Iran akan meminta hentikan total agresi atas Iran. Kemudian juga pastikan perang ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian juga Iran menuntut ganti rugi yang sudah diterimanya dari tahun 1979. Kemudian kalaupun terjadi konsorsium atas Selat Hormuz,
hendaknya menempatkan Iran pada posisi primus inter pares. Jadi dalam artian 1 derajat di atas rata-rata, tapi keputusan akhir tetap dibuat secara konsensus. Dan untuk itu Amerika Serikat bukan satu-satunya pemegang kendali. Kemudian juga mungkin ada permintaan Iran dalam kerangka prakondisi adalah Amerika Serikat untuk tidak lagi berada tidak lagi Amerika Serikat menghidupkan pangkalan militernya. Ya, cuman kita kan belum tahu, ini kan dialog antara Menteri Luar Negeri Iran dengan Witkoff. Dalam kondisi ini ya biasanya itu kondisinya bergerak antara minimum ke maksimum dan maksimum kepada minimum. Minimax maksimin ini nanti akan dicari tengah-tengahnya. Tapi untuk mencapai titik tengah itu kan Amerika Serikat juga harus dengar gitu. Jangan sampai mereka egois sehingga teorinya mengatakan winners take all. Kami ambil semuanya, itu tentunya akan membuat Iran bisa-bisa melakukan serangan preemptive strike karena merasa kedaulatannya benar-benar terancam. Dan untuk itu saya teringat statement dari Vladimir Putin. Beliau mengatakan Iran masih memiliki senjata pamungkas dan itu belum digunakan. Dan saya khawatir dalam dialog dengan Witkoff ini, maka Menteri Luar Negeri Iran akan mengatakan ini senjata akan kami gunakan, kami akan gunakan itu saat. Oke, ya meskipun Iran juga menganggap sebenarnya khusus untuk permasalahan Selat Hormuz ini tidak ada yang ditutup dan menganggap Amerika Serikat delusional katanya bahwa Selat Hormuz ini hanya ditutup untuk musuh Iran, sedangkan negara-negara yang bersahabat dengan Iran sebenarnya diperbolehkan saja untuk melewati Selat Hormuz. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Sanis kalau begitu, Pak Sanis, dengan kondisi Selat Hormuz seperti saat ini, dengan beberapa negara dalam tanda kutip ya sahabat Iran yang diperbolehkan untuk melintasi Selat Hormuz, sedangkan di sisi lain negara-negara yang dianggap musuh Iran tidak diperbolehkan untuk melintasi Selat Hormuz. Dengan kondisi seperti ini, mungkinkah negara-negara yang dianggap musuh oleh Iran ini bisa melintasi Selat Hormuz tanpa operasi militer dengan kondisi seperti ini? Ya, ini Iran memainkan resource-nya. Jadi Amerika resource-nya adalah senjata. Tapi Iran tidak hanya senjata, dia memiliki Selat Hormuz yang menjadi salah satu entitas kunci bagi ekonomi dunia. Dan saya kira Iran memainkan senjata ini dengan sangat baik. Jadi bagi para pendukung Amerika dia tahan-tahan. Kemudian bagi sahabat-sahabat Iran dia diperbolehkan lewat. Saya kira Iran punya banyak strategi dan sangat menguntungkan di Selat Hormuz ini. Jadi ini akan dimainkan terus dan termasuk untuk menghalang-halangi yang negara-negara yang setuju dengan tindakan Amerika pasti akan di-stop. Saya kira akan berbahaya juga jika nanti Amerika melakukan serangan di Selat Hormuz ini karena Iran juga punya senjata, punya drone bawah laut, punya ranjau bawah laut dan itu pasti akan dipikirkan ulang karena dampaknya langsung pada ekonomi dunia. Oke, nah tadi juga Pak Reza sempat menyinggung soal Vladimir Putin, Presiden Rusia yang menyatakan bahwa Iran ini punya senjata pamungkas yang belum dikeluarkan gitu. Nah kira-kira dari pernyataan Vladimir Putin tadi, adakah kans Rusia dan Tiongkok juga sama-sama mendorong mendorong gencatan senjata untuk berperan langsung di tengah konflik yang berlangsung saat ini, Pak Reza? Sebenarnya itu dimungkinkan ya karena Tiongkok dan Rusia itu memiliki teknologi untuk mendeteksi ada tidaknya serangan tersebut. Ya cuman masalahnya kalau hal ini ditangani dulu lewat United Nations Security Council, maka untuk kesekian kalinya China dan Rusia akan kalah begitu. Karena tentunya kita harus berpikir ya, diplomasi itu jalankan dulu ya. Kalau diplomasi dijalankan kembali di lewat United Nations Security Council, itu tetap suara 5 besar itu akan terbelah 3 lawan 2 dan yang 2 itu adalah Rusia dan China dan yang Rusia dan China betul dan yang 3 itu Amerika Serikat beserta Inggris Prancis. Yang kuncinya sekarang adalah bisakah negara-negara elected 10 yang terpilih itu saat ini mengedepankan kenegarawanan mereka dan bukannya dengan mudahnya mereka itu dipecundangi oleh Amerika Serikat begitu. Saya sebenarnya masih berharap kalau sekiranya dilakukan perundingan emergency seperti diharapkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari lalu, maka negara-negara seperti Denmark, Yunani, Pakistan, Panama dan Somalia plus Bahrain, Kolombia, Kongo, Latvia dan Liberia itu bisa menunjukkan kenegarawanan mereka dengan bersatu begitu. Bersatu untuk menjadi blok tersendiri bersama Rusia dan China untuk mencegah
nuklir itu terjadi. Dan ini kan siapa yang akan menggerakkan itu? Saya sangat berharap Indonesia bisa menjadi balancer dengan mendekati anggota-anggota I-10 itu, Indonesia dengan membawa nama baik OKI, GNB, Liga Arab dan juga ASEAN, karena bagaimanapun juga bila sekiranya serangan nuklir itu benar-benar terjadi, yang terdampak itu adalah seluruh dunia, bukan hanya peradaban Persia saja yang letak di muka bumi. Ya, analisis yang menarik dari Pak Reza sebagai dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, dan juga tentunya dari Pak Stanislaus Rianta juga sebagai pakar ataupun analis intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi perspektifnya yang sudah dihadirkan di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi.